Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Bu Desi minta tolong Azhara pimpin doa dulu. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Azhara. Oke, pertemuan kali ini Bu Desi sudah lihat tadi absen kalian di LMS. Nanti kalian yang belum absen silakan absen ya. Ini ada beberapa yang sudah izin tidak bisa ikut hadir di sesi Plotix kita. Tapi kalian itu diharapkan dapat mendeskripsikan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilan dengan cara berikatan dengan unsur lain. Kemudian tujuan yang kedua, nanti setelah belajar bareng-bareng di sini, diskusi bareng-bareng di sini, nanti kalian bisa menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, baik yang duplet maupun oktet. Kemudian elektron valensi bukan gas mulia, menggunakan apa? Menggunakan struktur Lewis. Yang ini ini kira-kira gambar apa? Ada yang tahu? Atomnya ngapain itu? Atom berikatan. Iya, pinter Petra ya. Atomnya berikatan. Jabar, ini gambar apa Jabar? Atom, Bu. Atom, sepakat ya dengan Petra ya? Yeah. Oke, ini mengapa sih mereka itu perlu berikatan? Kalian tahu nggak? Yang namanya atom itu sama seperti manusia ya. Manusia itu suatu saat pasti akan membentuk sebuah keluarga ya. Karena di dalam keluarga itu pasti kita saling mendukung satu sama lain. Jadi bebannya lebih ringan. Sama seperti atom. Atom itu berusaha membentuk molekul, dia berikatan dengan atom lain. Karena dengan bentuk molekulnya itu, maka energi yang diperlukan untuk mencapai kestabilan akan lebih rendah. Ya. Untuk tiap molekul itu terdapat gaya tarik-menarik antar atom. Nah, gaya tarik-menarik antar atom dalam molekul inilah yang disebut sebagai ikatan kimia. Kalian pernah lihat garam? Nah, Bu. Garam itu gabungan apa dan apa sih? Garam dapur itu rumus kimianya apa? Ada yang tahu? Fahmi? Coba kalau garam dapur itu rumus... pinter! NaCl. Betul. Kira-kira dari gambar ini ada pertanyaan nggak, Nak? Itu, Bu, yang di nomor 2 yang bagaimana senyawa terbentuk, Bu. Kenapa kok Na bisa berikatan dengan Cl? Bagaimana cara mereka berikatan? Kemudian apakah semua unsur itu membentuk senyawa? Kira-kira gimana menurut kalian? Sendiri. Ada yang sendiri? Stabilan unsur gas mulia ya, yang namanya gas mulia bisa kalian lihat di situ. Mereka itu sangat stabil. Kenapa stabil? Karena mereka ternyata stabil itu gara-gara memiliki elektron valensi 2 untuk helium di kulit K dan 8 untuk unsur selain. Cara atom yang tidak stabil untuk mencapai kestabilan, bagaimana caranya? Mereka itu ternyata bisa melepaskan dan bisa menerima elektron. Na itu nomor atomnya 11. Kira-kira konfigurasinya gimana? Ada yang tahu? 281 bukan? Pinter. 2, 8, 1. Gitu ya gambarkan. 1 berarti sendirian seperti ini ya. Dia elektronnya 1. Nah, sekarang Na ini bisa stabil ketika dia membentuk konfigurasi elektron oktet. Kira-kira gampangan mana? Nambahin 7 atau ngilangin 1? Ngilangin 1. Ya, pinter semuanya ya. Maka Na di sini dia akan melepaskan 1 elektronnya. 1 elektronnya lepas. 287. Pinter. 8, 7. Kira-kira biar jadi 8. Ini kurangnya berapa sih, Nak? 1. 1. Betul, pinter. Atau lebih gampang hilangin 7-nya biar terakhir juga 8. Nerima 1. Menerima 1, betul. Maka Cl akan stabil ketika dia menerima 1 elektron. Kemudian lambang Lewis itu bisa digambarkan menggunakan bentuk titik atau silang boleh, tapi kalian silahkan berdiskusi di LMS kalian. Forum diskusinya di sini sudah Bu Desti buatkan per kelompok ya. Kelompoknya nanti sudah Bu Desti tentukan ya.
sesi diskusi telah selesai ya, sudah 30 menit kalian berdiskusi. Sekarang berarti saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya tunjuk saja biar Bu Desi tahu kesiapan kalian, kira-kira semuanya menguasai materi yang saya berikan atau tidak nih ya. Bu Desi tunjuk untuk kelompok 1. Ya, silahkan Mas Petra mewakili presentasi dari kelompok 1 dan Baik, Bu. oke, terima kasih teman-teman. pagi Petra. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hmm. Valensi unsur gas mulia selain helium yaitu berjumlah 8. Oke, ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman yang lain? Ya, duplet. Duplet, oke, kelompok 1 bisa menjelaskan kaidah duplet itu yang bagaimana? Elektron valensi yang berjumlah 2. Tanya Bu, kaidah oktet itu yang gimana? Oke, silakan Mujabar. Dijawab sama Petra. Silakan Mas Petra. Elektron valensi yang berjumlah 8. Oke, bagus ya. Kalau kelompok 2, Bu Desi juga akan tunjuk sama Mbak Lutfina. Mana Mbak Lutfina? Bisa ya menjelaskan ya Mbak Lutfina ya? Iya, Bu. Oke, silakan jelaskan Mbak Lutfina. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 2, hasil diskusi yang kedua yaitu cara suatu unsur untuk mencapai kestabilan adalah dengan melepas atau menerima elektron. Oh, ada yang mau tanya? Saya Bu. Oke, Farel, silakan Rel. Gimana unsur itu menerima elektron dari unsur lain? Yang besar itu yang menerima, Bu. Oke, pinter. Ini Mujabar masih kelompok 2 ya. Kelompok 3 nanti yang menjelaskan, silahkan. Masih saya tunjuk. Aufa, silahkan Aufa. Saya dari mewakili kelompok 3 untuk presentasi hasil diskusi kelompok kami. Oke. Ya, soal yang pertama yaitu berdasarkan tabel kegiatan di atas, apakah yang digambarkan dalam struktur Lewis? Jelaskan. Ya. Yang digambarkan dalam struktur Lewis yaitu penyusunan lambang Lewis suatu unsur dilakukan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau bulatan yang menunjukkan jumlah elektron valensi unsur tersebut. Oke. Kelompok 4 Mbak Suci, silakan disimpulkan. Ya Bu, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan kegiatan ketiga Ya. tentang aturan penulisan struktur Lewis. Ya. Yang pertama, menuliskan simbol atomnya. Yang kedua, tempatkan titik mengelilingi simbol atomnya maksimum sampai dengan 4 titik. Ya. Titik selanjutnya ditempatkan berpasangan dengan titik sebelumnya sampai mencapai konfigurasi oktet, yaitu 8 elektron. Kesimpulannya, mereka stabil dengan cara melepaskan atau menerima elektron. Dan penggambaran dari bentuk ikatan mereka, ikatan antara atom ini bisa digambarkan menggunakan struktur Lewis. Ya, kita review bersama-sama bahwa yang namanya ikatan kimia itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Air, kalau kalian mandi pakai air itu adalah contoh ikatan antara hidrogen dan oksigen. Kalian harus kerjakan formative assessment waktu kalian maksimal 10 menit. Ya, silakan langsung isi yang penilaian sikap. Di situ kan ada penilaian sikap untuk menilai sikap kalian secara individu ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai ikatan ion. Pertemuan kali ini Bu Desi rasa sudah cukup ya. Saya akan akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya Nak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ya, dari Bu Desi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.